Balik lagi bareng Tobel di channel Dansel Official. Setelah kemarin kita bahas rekomendasi smartphone yang punya harga menengah ke atas, kali ini kita akan bahas nih rekomendasi 5 HP di bawah 1 jutaan rupiah yang tentunya dalam kondisi yang baru dan juga bergaransi resmi Indonesia. Nah, video ini nih cocok banget buat kalian yang mau beli gadget dengan budget yang rada seret sih. Seperti biasa, kita kasih bumpernya lewat dulu. Monggo Mas Editor. Rekomendasi yang pertama adalah itel A60s. itel tampaknya serius dalam memasukkan segmen untuk entry level dengan meluncurkan kembali seri A060s yang menawarkan spek cukup bandel dengan harga di bawah 1 jutaan rupiah. Desainnya cukup trendy dan stylish dengan lenticular texture yang membuat tampilannya benar-benar berbeda dari HP yang lainnya. Untuk layarnya, itel A60s menggunakan layar water drop dengan panel IPS LCD seluas 6,6 inci yang udah beresolusi 720x1600 pixel atau HD+. Untuk di sektor fotografi, HP ini dilengkapi dengan setup dual kamera. Kamera utamanya memiliki resolusi 8 megapiksel dengan autofocus dan ditemani kamera depth sensor 0,3 megapiksel. Sementara di sisi depan terdapat kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Mengingat harganya yang sangat terjangkau, wajar aja kalau kualitas foto yang dihasilkan kurang detail dan juga masih muncul banyak noise pada kondisi kurang cahaya apalagi. itel A60s ditenagai oleh prosesor Unisoc SJ9863A yang sudah menggunakan konfigurasi octa-core. Untuk RAM-nya juga tergolong besar untuk di kelasnya, yaitu 4GB plus 4GB virtual RAM. Dan memori internal yang udah 64GB, yang masih juga bisa di-expand lagi sampai beberapa giga menggunakan kartu microSD. Lanjut untuk ke bagian dayanya, HP murah ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 10 Watt dan masih menggunakan port berjenis micro USB 2.0. Untuk rekomendasi HP di bawah 1 juta yang terbaik kedua ada Advan NASA Pro. HP super murah dari brand lokal ini tentunya sangat layak ya untuk dipertimbangkan sebagai penunjang aktivitas kita sehari-hari. Advan NASA Pro memiliki desain yang atraktif dengan back cover yang bermotif, serta desain modul kamera yang mencuri perhatian. Untuk tampilan depannya dilengkapi dengan layar IPS LCD seluas 6,1 inci dengan resolusi yang udah HD+, yang menghasilkan tampilan yang cukup jernih dan juga tajam. Untuk mengabadikan berbagai momen, Advan NASA Pro mengandalkan kamera utama beresolusi 13 megapiksel yang udah memiliki fitur autofocus. Sementara untuk di bagian depan terdapat kamera beresolusi 5 megapiksel dengan fitur HDR untuk hasil fotonya sendiri. Advan NASA Pro menghasilkan foto-foto yang baik selama mengambil foto dalam kondisi cahaya yang memadai juga. Advan NASA Pro menggunakan jenis prosesor yang lebih rendah dibandingkan dengan itel A60 yang nomor 1 tadi, yaitu chipset Unisoc SC9832E yang masih berkonfigurasi prosesor 4 inti alias quad-core. Sedangkan untuk konfigurasi memorinya terdapat RAM berkapasitas 2GB serta penyimpanan internal 32GB. Lalu untuk baterainya berkapasitas cukup kecil yaitu 3000 mAh aja. Yang untungnya sudah menggunakan port USB Type-C. Yang ini malah Type-C. 3. HP di bawah 1 juta terbaik yang ketiga adalah Luna G9. Sama seperti Advan di atas, Luna G9 smartphone juga merupakan merek lokal yang fokus pada kelas entry level yang cocok nih untuk digunakan oleh pelajar di Indonesia.
atau anak kecil. Luna G9 menawarkan spesifikasi yang mumpuni, mulai dari dapur pacunya yang memadai, layar kekinian, RAM besar, serta baterai yang cukup awet untuk digunakan seharian. HP ini tampil berbeda dari HP-HP di bawah ya 1 jutaan yang lainnya, berkat dengan desain Infinity O atau panel hole yang memberikan kesan yang lebih modern dan juga stylish. Untuk ukurannya, seluas 6,39 inci beresolusi HD+, dan menggunakan jenis panel IPS LCD. Pindah ke sektor fotografi, Luna G9 menggunakan sensor utama 13 megapiksel dan kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Dari segi performa, HP ini ditenagai chipset jadul Unisoc FC9863A yang udah cukup memadai sih untuk penggunaan casual dan juga main game ringan. Untuk kapasitas RAM-nya sebesar 4GB yang siap untuk menunjang aktivitas multitasking dengan lebih lancar. Sementara untuk penyimpanan internalnya berkapasitas 32GB yang masih bisa diperluas lagi menggunakan kartu micro SD. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 4.500 mAh yang sudah cukup handal juga untuk menunjang aktivitas pengguna dengan mobilitas yang cukup tinggi. Kita lanjut ke rekomendasi HP murah yang keempat adalah ZTE Blade A31 Plus. Meskipun punya harga yang sangat murah, ZTE ini sudah menggunakan prosesor 8 core, yaitu Unisoc SJ9863A dengan OS Android 11 Go Edition ya, yang masih bisa juga memainkan game yang kekinian dan tidak terlalu berat tentunya. Lalu untuk keperluan multitasking, HP ini hanya dibekali dengan RAM sebesar 2GB dan penyimpanan internal berkapasitas 32GB yang udah support micro SD untuk menambahkan kapasitas penyimpanannya. Next, kita ke bagian layarnya. HP ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6 inci beresolusi 480x960 pixel dan masih menggunakan rasio 18:9. Karena menggunakan rasio 18:9, HP ini memiliki bezel yang tebal di bagian atas dan juga bawah layarnya kayak HP-HP lama. Masuk ke sektor kamera, ZTE Blade A31 menggunakan single kamera belakang beresolusi 5 megapiksel dan kamera depan beresolusi 2 megapiksel. Untuk soal dayanya, HP ini menggunakan baterai lithium ion berkapasitas 3000 mAh yang masih bisa dilepas pasang kayak HP jadul lama, kayak HP Nokia atau HP lama lah. 5. Terakhir adalah Xiaomi Redmi A1. HP murah Xiaomi ini menggunakan desain Infinity U display dengan panel IPS 6,52 inci HD+ dengan peak brightness yang udah 400 nit serta touch sampling rate dengan 120 Hz yang punya respon sentuhan yang cukup cepat. Dan untuk mengabadikan berbagai momen, Xiaomi Redmi A1 dibekali dengan kamera utama beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan 2.0 serta kamera depan 5 megapiksel untuk foto selfie-nya. Dari segi performa, Xiaomi Redmi A1 hanya ditenagai dengan prosesor jadul milik MediaTek Helio A22 yang dipadukan dengan 2 setup memori 2/32GB hingga 3/32GB. Berbeda dengan HP Xiaomi lainnya yang menggunakan MIUI, Redmi A1 ini pakai stok Android yang menyediakan varian aplikasi yang lebih ringan, sehingga user bisa menjelajahi UI dan juga membuka aplikasi yang cepat. Untuk baterainya sendiri, dia sudah berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian 10 watt yang masih menggunakan port micro USB. Sayang banget sih ya. Jadi itulah beberapa smartphone murah meriah buat kalian yang nyari smartphone dengan harga super duper murah. Gimana nih menurut kalian? Ada yang sesuai nggak dengan budget kalian atau buat hadiah kado mungkin buat adik kalian boleh? Tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian udah nonton video rekomendasi kali ini sampai akhir. Semoga hari kalian cerah dan juga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. See you di Dansel Pusat HP dan Dansel
bisa tapi